Jadi fungsi filsafat adalah beri payung supaya kalau hujan semuanya bisa berteduh. Filsafat kan dulu disebut mother of all sciences, itu ibu semua pengetahuan. Kan dulu cuma ada satu ilmu tahun 300 sebelum Masehi itu di Yunani, itu orang belajar filsafat dia mesti belajar matematik, belajar sastra, belajar metafisik termasuk di dalamnya teologi. Jadi filsafat sebetulnya adalah sumber dan sumber dari semua pengetahuan. Belakangan baru jadi terpolarisasi. Semua filsuf pasti ngerti ekonomi itu, ngerti ilmu pengetahuan alam, sastra, macam-macam. Jadi kalau belajar filsafat itu kayak ngasih payung pada ilmu yang lain. Dengan cara itu kita bisa bikin crossfire, semacam peralatan untuk mengamankan argumentasi. Kalau bolong di sini kita bisa tutupin dengan argumen lain. Bolong di ekonomi, di politik masih bisa disuplai. Jadi kita bisa pindah-pindah subjek sebetulnya tuh. Untungnya di situ. Filsafat itu mengevaluasi semua pengetahuan dari segi asumsi, dari segi logik, dari segi etis. Jadi fungsi filsafat adalah bukan mengontrol, tapi mengevaluasi ilmu-ilmu lain. Dari awal begitu. Walaupun sekarang orang anggap ya semua yang diterangin filsafat kan bisa diterangin dengan ilmu. Iya bisa, tapi kuriositas kita untuk melihat pengetahuan secara bird's eye view itu hanya bisa melalui filsafat. Misalnya orang semacam Amartya Sen, itu dia ngajar filsafat, ngajar ekonomi, ngajar politik di Harvard. Karena dia anggap bahwa kalau lu jadi profesor, lu mesti ngajar semua hal kan. Kan namanya guru besar kan. Nah di kita kan banyak guru besar yang otaknya kecil gitu. Sehingga dia nggak berani bikin paradigma. Filosofi itu kasih paradigma, mengulas semua soal pada dataran yang esensial, yang substantif. Jadi fungsi filsafat mengabstrakkan persoalan supaya kita bisa dapat kaitan-kaitan logis di dalam kepala kita tuh. Nah kalau kita terpaku seolah-olah lu kan anak politik, lu nggak boleh ngomong ekonomi. Lu anak ekonomi, lu nggak boleh ngomong teknik. Ya terus bagaimana pengetahuan tumbuh tuh? Anak ekonomi bagaimana kita tahu dia bikin kekeliruan kalau nggak bisa dievaluasi secara filosofi? Aku sekarang lagi di kediamannya seorang raja debat yang paling heboh, Rocky Gerung. Lihat deh. Ini lucu juga loh tempat tinggalnya loh. Tuh, alam-alam gini kan. Sejuk, Bo. Pantes ya. Kalau dia tuh lagi debat kan kayaknya tenang gitu. Mau diserang kayak apapun juga sama lawan-lawan debat itu tetap tenang. Mungkin karena ini nih, faktor-faktor alam nih. Hai, Kan? pesan ibu. Kan? Ingat pesan ibu. Loh, Rocky, Yeah. terima kasih loh. Bagus. Aku sudah diizinkan bertamu ke rumahnya. Padahal gue berharap lu nyasar. Tadi gue udah supaya nyasar. batal wawancara. Tadi gue udah nyasar, terus dia bilang kan putar kejalan 32 meter. 32 meter. Terus Lu lu mundur nyasar? 3,2 kilometer. Lu gimana coba? Bang, ini semua Abe. punya abang. Enggak, ini punya Tuhan. Dan gua ambil sebagian tuh. Ini jatuh dari langit sebetulnya di tanah ini nih gitu. Pantesan ya, Gitu. pantesan ya bang, TV tuh sekarang rating share-nya turun tau nggak? Kenapa? Soalnya nggak ada Rocky Gerung. Itu gua syukurin tuh. Karena Roro Kino Party. Canggih. Jadi rating share turun, tapi abang sadar nggak kalau misalnya keberadaan lo itu, kayaknya semua YouTube ya, semua YouTube itu kalau misalnya tamunya Rocky Gerung, viewersnya tuh meledak. TV juga sama. Ya nasibnya begitu mereka. Oh gitu. Tanpa diucapkan. Tapi lo menyadari itu bang, kalau lo datang ke suatu acara, ke suatu program, itu akan membuat rating share itu jadi meledak. Ya kan itu yang mereka harapin. Dan ya sebagai manusia Pancasila ya gue penuhilah harapan mereka. Naikin share. Lompat-lompat aja. Kembang pasar ibu nih, karena ada 1000 kembangnya. Oh ini Anak Frank di underground. Ini umurnya udah kira-kira 700 tahun. Kita mesti yakinkan orang tuh. Ini ada buku tentang beauty. The Ugly Business of Beautiful Human. Ya, karena inti dari rumah adalah dapur. Oke. Itu buat orang dewasa. Ini namanya tangga menuju lembah. Ini rumah ini semuanya isinya tangga. Jadi kayak main ular tangga live.
Enggak, saya tidur di bawah tuh. Di bawah tuh ada tempat yang lebih dingin itu karena dia bisa buka bambu. Kalau malam suhunya tuh masih minus, 18. Ya suhu kamar pengantin. Angin. Ya itu tergantung jam berapa tuh dibikin panas tuh. Gimana Bang, pandangan lo terhadap freedom of speech yang ada di Indonesia? Kan, aduh ini udah kayak bikin skripsi nih. Ini terakhir Bang, gue janji. Wah, udah agak gelap Bang lampunya, lampunya, cahaya. Yuk, pindah ke dalam. Dalam aja ya Bang ya. Lebih hangat juga. Thank you banget Bang Rocky untuk waktunya. Netizen, subscribe dan share YouTube-nya. Ini temen gue nih, yang memang kadang-kala Apa? ya agak radikal kalau Apanya yang radikal Bang? pertanyaan. Tapi senang kan? Jarang kan ada yang nanya kayak gini. Ya lebih dari senang. Sekarang saatnya kita makan. Ya, gue masakan Rocky bikinin Gerung. makan apa yang ada di kulkas kecil gue ya. Oke, Nggi. Thank you Bang, tos Ya. lagi Bang. Yeah.